Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, jumpa lagi di video Ibu ini. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pengalaman Ibu dengan anak yang memiliki gangguan terlambat bicara atau biasa disebut dengan speech delay. Nah, apa itu speech delay? Berikut definisi speech delay dari artikel yang Ibu ambil di laman doktersehat.com. Di sini dituliskan bahwa anak speech delay adalah anak yang tidak bisa mengembangkan bicara dan bahasa pada tingkat yang seharusnya. Tanda-tanda anak speech delay adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada anak usia 12 bulan tidak menggunakan gerakan seperti menunjuk, melambaikan tangan, atau gestur tertentu seperti bye-bye dan yang lainnya. Pada anak usia 18 bulan lebih memilih gerak tubuh daripada mengeluarkan suara untuk berkomunikasi. Nah, saat usia 2 tahun, anak ini hanya bisa meniru ucapan atau tindakan dan tidak menghasilkan kata atau frasa secara spontan. Nah, pada usia 2 tahun juga tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana dan memiliki nada suara yang tidak biasa. Nah, pada pengalaman Ibu, anak Ibu ini belum bisa berbicara secara jelas dan belum bisa merangkai kata. Bahkan, karena kondisi saat itu yang sering menonton tayangan YouTube anak berbahasa Inggris, anak Ibu itu jadi memiliki kosakata yang lebih banyak di bahasa Inggris. Contohnya, kata kerja seperti jump, run, atau sleep. Kemudian nama binatang dia menyebutkan cow, horse, dan duck. Kemudian ada juga alfabet menyebutkan H sebagai H, W, W gitu. Jadi saat ini anak Ibu itu mengalami dua hal, yaitu speech delay dan bingung bahasa. Kemudian apa saja penyebab speech delay ini? Berikut Ibu tampilkan artikel dari tirto.id. Jadi ada beberapa penyebab keterlambatan bicara pada anak, yaitu yang pertama masalah di dalam mulut, yang kedua gangguan bicara dan bahasa, kemudian yang ketiga gangguan pendengaran, yang keempat tidak distimulasi dengan baik, dan 5 autism spectrum disorder, dan yang keenam masalah neurologis. Kemudian yang ketujuh adalah cacat intelektual. Nah, untuk mengetahui masalah pastinya lebih baik itu dikonsultasikan kepada ahlinya ya Bun. Contohnya yaitu kepada dokter anak atau dokter tumbuh kembang. Nah, di pengalaman Ibu setelah berkonsultasi dengan dokter anak, kami kemudian direkomendasikan untuk terapi ke klinik yang khusus menangani hal-hal seperti ini. Setelah kami ke klinik, anak kemudian diobservasi dan disarankan menjalankan dua terapi, yaitu terapi okupasi dan terapi wicara. Apa itu terapi okupasi? Nah, kita lihat penjelasan dari artikel Pop Mama berikut. Nih, intinya terapi okupasi adalah upaya untuk membantu orang dari segala kalangan usia untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Terapi okupasi juga dapat dilakukan kepada anak-anak walaupun tugas anak-anak hanya belajar dan bermain sebenarnya. Namun terapi ini dapat mengevaluasi keterampilan anak-anak untuk bermain, kinerja di sekolah, kegiatan sehari-hari, dan menyeimbangkan dengan apa yang sesuai dengan perkembangan pada kelompok umur anak tersebut. Hal-hal yang mereka lakukan adalah dengan melatih tugas motorik halus dan kasar sehari-hari. Contohnya seperti menggunakan sikat gigi, kemudian menulis di papan tulis, dan mengatur tinggi rendahnya tas ransel. Selain itu, juga dapat membantu anak-anak yang memiliki masalah pada pemrosesan sensoriknya. Pada sesi terapi anak Ibu yang dilakukan selama terapi okupasi ini antara lain adalah melatih fokus anak, melatih visual memori anak, melatih motorik anak, dan interaksi komunikasi dua arah. Sedangkan untuk kegiatan terapi bicara sendiri antara lain yaitu melatih berhitung, menamai aktivitas seperti makan, mandi, dan sebagainya,
Kemudian identifikasi, yaitu identifikasi bentuk, warna, dan sebagainya. Selain di terapi di klinik, orang tua juga mendapatkan home program untuk mendukung terapi yang sedang berjalan. Saat itu awalnya kami mengatasi dulu gangguan bahasanya itu. Jadi kami berkomitmen untuk membatasi tayangan YouTube bahasa Inggris di rumah. Jikapun terpaksa, kami akhirnya mencarikan konten berbahasa Indonesia. Dan setelah kurang lebih 1 bulan berjalan, alhamdulillah sudah terlihat perkembangan anak lebih bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, anak saya ini melakukan terapi kurang lebih selama 3 bulan. Dan karena adanya PPKM Jawa Bali, sehingga proses terapi terpaksa ibu hentikan dulu. Tapi dalam jangka waktu yang cukup singkat tersebut, banyak perkembangan yang terlihat dari anak ibu. Di antaranya, yaitu pelafalan huruf yang sulit seperti L gitu menjadi lebih jelas. Kemudian ada juga kemampuan bahasa Indonesianya menjadi lebih baik, mampu berhitung, mampu mengidentifikasi bentuk dan warna dengan bahasa Indonesia. Kemudian mampu merangkai kalimat pendek, misal ibu minta tolong, ibu mau pipis, dan lain-lain. Atensi dan konsentrasi terhadap aktivitas juga menjadi lebih baik. Kemudian mau untuk kontak mata, karena sebelumnya selalu menghindari untuk kontak mata. Nah, untuk kedepannya kami berencana ingin melanjutkan terapi ini lagi menunggu PPKM selesai. Karena untuk persiapan anak di sekolah nanti perlu kemampuan bersosial dan berkomunikasi yang baik. Jadi demikian Bunda pengalaman Ibu dengan anak yang speech delay. Mungkin di antara Bunda yang menonton ada yang ingin bertanya atau ingin sharing pengalaman, bisa ditulis di kolom komen ya. Terus apakah anak seperti ini harus selalu diterapi? Bukannya nanti jika terbiasa akhirnya bisa bicara juga kan? Nah, untuk menjawab soal ini akan saya lanjutkan di video berikutnya ya Bunda. Untuk video kali ini akan saya akhiri dulu. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share agar Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang lain. Silahkan subscribe juga ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.